Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Renungan kita berjudul Mujizat dari Rahim yang dipenuhi iman. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Hana, nama yang artinya rahmat, adalah istri Elkana dari Ramat-Taim, Zopim, wilayah pegunungan Efraim. Meski hidup dalam bayang-bayang kemandulan, Hana dicintai suaminya. Namun kasih itu tidak menghapus luka hati karena mandul. Dalam tradisi rabbinik, disebut bahwa setelah 10 tahun pernikahan, Hana sendiri yang mengusulkan agar Elkana mengambil Penina sebagai istri kedua dengan harapan agar Tuhan mengingat dirinya. Tetapi langkah itu membawa luka baru. Penina justru melahirkan anak demi anak, sementara Hana makin sering dihina. Namun yang istimewa dari Hana adalah responsnya. Ia tidak membalas cemoohan, tidak melawan dengan kata-kata, tetapi ia memilih jalan sunyi, menuangkan seluruh perasaannya dalam doa yang hening langsung kepada Tuhan. Tradisi Yahudi memandang Hana sebagai teladan dari doa pribadi yang murni. Ia tidak berseru dengan keras, melainkan hanya bibirnya saja yang bergerak tanpa suara, namun langit mendengarnya. Imam Eli sempat salah menilai dan mengira Hana mabuk, padahal ia sedang berdoa dari kedalaman hati yang hancur. Doanya bukan sekedar permintaan akan anak, melainkan seruan mendalam dari hati yang mengakui kebesaran Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, sebuah panggilan iman yang untuk pertama kalinya dalam catatan Alkitab keluar dari mulut seorang wanita yang merasa kecil namun percaya penuh pada kebesaran Allah. Karena doa itulah Hana tidak hanya menerima Samuel sebagai jawaban, tetapi ia menjadi ibu dari seorang nabi yang mengubah arah sejarah Israel. Lagu syukurnya kemudian dikenal sebagai salah satu puisi paling agung dalam kitab suci, bahkan dipakai dalam liturgi Rosh Hashanah oleh umat Yahudi hingga kini. Dalam Midrash, Hana dihormati sebagai satu dari 7 nabi perempuan Israel. Ia menanti selama hampir 19 tahun sebelum doanya dijawab, dan menurut para rabi, setiap hari langit mengumumkan bahwa akan lahir seorang yang benar bernama Samuel, namun hanya Hana yang akan melahirkannya. Ia tidak hanya menjadi ibu dari Samuel, tetapi juga dari 5 anak lainnya. Bahkan 2 anak Penina yang meninggal disebut dalam tradisi sebagai anak-anak Hana karena ia mendoakan keselamatan mereka. Maka ketika Hana berkata, yang mandul telah melahirkan 7, ia sedang menyaksikan betapa besar kasih Tuhan yang sanggup memulihkan hidupnya dan membalikkan penghinaan menjadi kehormatan. Hidupnya meski tidak menonjol di mata dunia, tetapi dikenal dan dihargai oleh surga. Adakah di antara kita yang saat ini sedang menderita dan bahkan telah membawa penderitaan kita di hadapan Tuhan selama bertahun-tahun? Ingatlah bahwa Hana menanti 19 tahun sampai akhirnya Tuhan memberikan Samuel.
Segala sesuatu ada waktunya. Nantikanlah waktunya Tuhan, walaupun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba. Kata-kata bijak. Dunia mungkin tidak melihat air matamu, tetapi sorga mencatatnya tetes demi tetes. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, ajar aku hidup seperti Hana, setia dalam sunyi, percaya dalam tangis, dan berpegang pada janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita semua menantikan waktunya Tuhan tiba dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.